Ya, Tuhan habis. aja difitnah. Ya, 2 menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah, untuk- kau ini kan nurut banget dah. Udah, Bang, logika. ini sudah ada disepakati. biarin karena belum Nggak selesai. bisa, maaf, harus objektif. Ya Bang. sudahlah, nggak mau deh. Ya, makanya dengerin sebentar. Apa urusan menit, 2 menit, 2 menit? Sudah dikasih 2 menit, Bang. Iya, tunggu belum selesai. Ya, itu. Jadi Udah sampai situ ya? Sudah clear ya? Udah jelas ya? Sudah clear. Identity tadi kan? Ya. Tidak boleh kontradiksi. Ya. Gitu? Jelas. A, B, A ya A mesti B, Ya. B dan gitu. Ya. Jelas? Ya. Konsisten ya? Ya, konsisten dong. Oke. Sekarang pertanyaan saya, menurut Anda berpikir itu apa? Berpikir ialah Berpikir itu ya kita melakukan aktivitas rasional atau aktivitas logis. Ketika Anda berpikir tidak logis itu apa aktivitas itu logis itu apa? Jelaskan. Aktivitas logis ialah sederhananya tadi sudah jelaskan tadi hukum identitas ada hukum. Jadi kalau saya berkata ya sebentar jelaskan. dulu, saya Kalau jelaskan Anda dulu. mengerti berpikir itu Anda bisa jelaskan. Saya jelaskan. Ya makanya jelaskan. Kalau saya katakan ini adalah laptop, dan ini adalah sesuatu proses berpikir yang yang ada masalah. Karena Menyatakan ini adalah HP. laptop itu nggak perlu berpikir. Ini laptop, saya nggak mikir. Ya. Apa yang berpikir dalam menyatakan laptop? Jadi sekarang Anda mau tanya definisi siapa? Mau Berpikir definisi siapa? sajalah, definisi. Berpikir ialah. Berpikir adalah beraktivitas secara rasional. Saya sudah menjelaskan. Penjelasannya apa aktivitas rasional? Ya itu tadi hukum Aristotelian tadi. Membedakan. Sebentar ya. Membedakan yang beda. Jadi hukum identitas ya. Kalau ini HP, ini berarti bukan tas. Hukum identitas membedakan yang beda. Jelas? Lalu kemudian yang sama Anda harus samakan. Itu berpikir. Secara sederhana itu Ya, dalam paham prinsip yang paling mendasar, Paham. paling fundamental itu. Anda kan, tapi kalau Anda bicara ya nanti dalam udah Ya. dong. Kan saya udah jujur, udah jelas. Ya. Anda tadi jujur mengatakan sering lihat video saya. Ya Ya. kan? Iya. Nah, definisi berpikir itu saya yang buat. Itu Aristotelian yang Anda buat itu Iya, Aristotelian. dalam Anda- konteks yang Anda buat itu makanya Aristotelian. saya mau konfirmasi dengan Aristoteles. Yang Anda buat dalam itu konteks Aristotelian. memformulasi. Jadi gini. Iya dong. Gini. Saya Oke. Saya formulasi begini. Saya tidak mengikuti Berpikir Anda. ialah, udah kita sama di sini. Iya. Nggak bisa gitu, Ustaz. Ustaz, mohon maaf, Ustaz. Jadi agar teman-teman di sini juga sesuai dengan karena di Baik, silakan. saya baca. Ya, terima kasih. Ustaz berapa menit? Cukup ya. Berarti sampai 16.52. Ya, silakan. Dari pihak Kristen. Ini belum tanya jawab ya, masih komentar-komentar dulu. Menyempurnakan yang kurang kita. Ini belum tanya jawab. Belum. Saya udah bilang tadi urutannya itu Oke. masih menyempurnakan, masih komentar-komentar. Komentar yang tidak boleh dibantah. Ya, saya bicara tentang koin ini. Baik. Ya, masih ada korelasi dengan tadi kan kurang tadi kan. Harusnya tadi di awal itu, Pak. Pak Pendeta, saya kan harus mengantarkan dulu apa tujuan dialog ini. Konteks kitab, ilmu dan referensi diambil secara objektif. Nah, konstruk Quran dengan surat Al-Kahfi 1-5 itu memuat konstruksi berpikir yang objektif, sistematis, toleran. Muatannya dari 5 ayat itu, surat Al-Kahfi 1-5, yang pertama diterangkan oleh Allah, aku turunkan Al-Quran ini yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Nggak ada bengkoknya Quran tuh. Nggak ada kekeliruan Quran tuh, nggak ada. Statement Allah tuh. Objektif, bandingan fakta yang ada. Siapa yang bisa bengkok-bengkokin Quran? Nilai-nilainya mana? Sampai hari ini nggak ada. Quran terjamin kekeliruannya dan lain sebagainya tidak ada. Sempurna. Nilai Al-Quran dalam konteks rentang waktu 1446 ke 7 sekarang ya. Tahunnya lu. Tapi aktualitasnya hingga hari ini objektif masih berlaku
dan diimani oleh kurang lebih 2 miliar manusia di dunia ini yang beragama Islam. Dari 8 miliar manusia. Poin pentingnya apa? Al-Quran itu exactly. No doubt, nggak ada keraguan. Baca aja jabaran naujinya, Al-Baqarah 1 sampai 10. Ya, tidak ada keraguan. Kamu lobet, badan ingin duduk terus. Minum Regen. Kalian di situ disebut oleh orang-orang kafir ini nggak punya ilmu. Saya bertaruh, hari kita bertarung, intelektual ya. Saya nyatakan dari Allah, kalian ini nggak punya ilmu. Kalian cuma duga-duga ngikitin nenek moyang. Apa kekeliruan seriusnya? Jangankan kita. Ya, Tuhan habis. aja difitnah. Ya, 2 menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah, Untuk- kau ini nggak nurut banget dah. Udah, Bang, logika. ini sudah ada disepakati. biarin karena belum Nggak selesai. bisa. Maaf, harus objektif. Ya Bang. sudahlah, nggak mau deh. Ya, makanya dengerin sebentar. Apa urusan menit 2 menit 2 menit? Sudah dikasih 2 menit, Bang. Iya, tunggu belum selesai. Oke, baik. Apa pokoknya. Mohon maaf ya. Norak Mohon juga lagi lu. ya. Payah gua. Oke, silakan. Jangan tuh jadi goblok gitu. Kita sudah Udah punya deh, diam kesepakatan deh. di awal. Udahlah. Iya, Ada oleh apa karena dengan itu, Pak Prof? waktu belum selesai. Iya, belum selesai. Waktunya Ya, sudah sekarang selesai, Pak. Masa Gini ribut aja, gara-gara gini waktu? aja. Bagus, Lanjut. MIM dong ngasih kesempatan. Lanjut sedikit, enggak apa-apa, silakan. Ya. Udah. Kocak juga Pak Prof ini ya. Menurut Kal-Kafi. Apa tanggapan teman-teman? Ayat 4-nya itu berapa? Allah aja difitnah. Punya anak. Itu memfitnah Allah itu. Kalau punya anak. Dengan Tritunggal ini. Ini serius ini, makanya saya marah. Bukan karena saya so jago. Jangan marah-marah lah Pak Bukan, Ustaz. karena momentum waktu kalau ini lewat lagi persepsi itu. Udah, alhamdulillah. Maafkan saya kalau agak kasar. Jadi poin pentingnya adalah kalian ini Tuhan aja difitnah. Kok Tuhan dibilang punya anak? Kurang ajar kalian ini. Sementara Allah bilang qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini konstruk berpikir yang intelektual, memberikan satu kecerdasan. Kalau kamu bertuhan, Tuhan itu harus absolut. Qul huwallahu ahad. Enggak ada yang berhak disebut Tuhan kecuali Allah. Ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Distinct. Allah tidak semisal dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Distinct. Dan unik. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad itu unik, bukan satu. Unik itu tak terbagi, tak terbilang. Kalau satu masih bisa dibagi, satu setengah-setengah. Nah, indikasi sesuatu yang bisa zat itu disebut Tuhan, dia harus absolut, distinct, dan unik. Nanti kau buktikanlah konsep Tuhan yang kau masuk Yesus Christ, apakah absolut, distinct, dan unik. Ya, sampai tadi Kocak juga Prof ini ya. distinct dan ya, baik. Terima kasih. Mas. Agak terlalu sekali. Terima kasih. Ya, sudah habis, maaf, ini waktu reaction secara 6 menit dan kami berikan sebagai yang 6 menit untuk ini adalah akademik logik. Salah satu hal yang penting dalam logik adalah menghargai apa yang sudah sepakati. Nah, itu mohon moderator itu juga menjadi perhatian. Kemampuan seorang akademik adalah melakukan presentasi sesuai waktu yang diberikan, itulah kemampuan akademiknya. Nah, saya kira itu penting untuk menjadi masukan ya. Ya. Terima kasih masukannya. Baik, agar ini adil, semua dapat porsi yang Mantap, sama. Pak Moses. Interupsi. Terima kasih. 10 menit siapa yang sepakati? Saya nggak sepakat.
ini panitia sudah membuat Itu maunya kebijakan. kalian. Nggak Jadi sepakat. jangan main Oke, klaim terima kasih. sepakat. Terima kasih. Ya, silakan dimulai dari Pak. Sepakat tuh yang terakhir sama MIM. Ya, cukup. Ya, kita nggak nyaman, Prof. Mohon maaf. Nggak Anda tidak lucu nyaman. sedikit ya. Ya, cukup. Maaf larangannya. Iya, Ya. apa susahnya sih gitu aja? Sesuai aturan, audiens tidak boleh memberikan interupsi. Maaf, agar tetap kondusif. Tapi saya ini tidak boleh, saya akan waktunya harus habis. Atulah pilihan. Ya, kita harus pindah. Ya, silakan. Ya, silakan, Prof. Pendeta. Ya, silakan. Ya, baik ya. Bentar riwayat. Ya, baik ini waktu saya. Ya, ini waktu saya dari Ya, pertama sebetulnya saya sangat berharap tadi dari ya saya nggak bicara saudara kalau saudara bicara. Ya, pertama sangat mengharapkan tadi itu yang kedua bicara Muslim untuk menyajikan konsep tauhid itu Pak ya. Apa tauhid sebetulnya dia yang saya tunggu dari Pak Ustadz Araban tadi menyinggung tauhid dan Bapak Profesor Isujana juga lebih banyak menyinggung tauhid mungkin sekali, lalu juga nyerempet politik ya tadi. Dan kami Kristen tidak akan merepet politik atau apapun karena ini adalah dialog lintas agama ya Muslim Islam Kristen. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, kalau kita bicara logika di dalam dunia akademik di seluruh dunia itu merujuk kepada logika Aristotelian. Kita bicara hukum identitas, kita bicara hukum either or, kita bicara law of non-contradiction. Mantap. Mengapa HP Pak ini Pendeta. adalah HP dan bukan babi? Ini misalnya contoh ya. Ya, jadi Mantap, Pendeta. sekarang ini yang keadaan ini betul-betul merujuk kepada topik yaitu tauhid dan tunggal dalam perspektif logika. Mari kita terapkan logika Aristotelian yang formal ke dalam konsep tauhid dan trinitas. Mana yang rasional, mana yang intelligible, mana yang unintelligible. Nah, kita cari pikir jauh ini ya, saudara. Jadi itu mengenai masalah tauhid dan mereka. Sekarang saya masuk ke konsep trinitas. Ada banyak paham tentang trinitas atau tunggal, ya, terutama dari saudara pihak Muslim ya. Menganggap bahwa tiga Tuhan atau tiga. Dalam video YouTube beredar di YouTube, Profesor Isujana itu pernah membuat pernyataan bahwa trinitas dalam kekristenan itu mirip Trimurti dalam Hindu. Nah, saya akan sedikit bahas itu. Bukti Allah hanya ada satu Allah yang esa, Allah yang esa. Dan Allah yang esa itu mempunyai kejamakan. Saudara bicara satu Allah, tapi sifat-sifatnya itu jamak. Maha kasih, tidak bila nama Allah atau sifat Allah. Seperti itu. Ada kejamakan, ada kesatuan, ada kejamakan. Kami Kristen percaya Allah esa, tetapi dari Allah esa itu mempunyai kejamakan pribadi yang disebut nama Bapa, pribadi itu anak, pribadi itu pribadi dua itu anak, bukan seperti dalam itu saudara bahwa Allah itu beranak ya, memperanakkan ya, sebagai seorang ibu memperanakkan anak. Tapi itu merujuk pada relasi kekal antara Allah dengan anak, ada yang sabdanya. Jadi Bapa beranak, perempuan melahirkan anak, seperti itu. Jadi Allah yang kekal itu eksis dengan firman yang kekal, itulah yang disebut anak, dan dengan roh yang disebut ketika saya lakukan apa yang saya katakan tadi sering diungkapkan oleh Profesor Isujana di dalam YouTube pertebaran ya mengenai konsep trinitas itu tidak berbeda dengan Trimurti. Di dalam saya meneliti tentang Hinduisme dari pemikiran Sankara, seorang pemikir Hinduisme yang paling pokok dan penting. Even di dalam Hinduisme mereka tidak percaya politik. Saudara mungkin kaget. Bukankah hidup ada definisinya? Di dalam Hinduisme inti kepercayaan mereka itu adalah Brahman. What is Brahman? Brahman adalah pure consciousness yang tidak berpribadi. Satu kesadaran yang murni yang tidak berpribadi. Nah, Brahman yang satu ini menurut Hinduisme untuk sembah sulit karena atribut-atributnya sulit dikatakan. Karena paling Brahman bukan ini, bukan itu. Dia sulit memperkatakan, maka bagaimana cara menyembah? Maka Brahman yang satu ini dipersonifikasikan ke dalam banyak dewa. Jadi personifikasi Brahman yang satu. Dan yang paling penting adalah
personifikasinya adalah Brahma, Siwa, dan Wisnu. Jadi even Hinduism pun tidak percaya politeisme, karena inti Citato Light, se-heavy apapun masalahnya, enaknya dibikin light. I like this. Saudara, di dalam konsep Trinitas Kristen, Allah yang berpribadi, Allah yang satu dan memiliki 3 pribadi, itu tidak ada kesamaan sama sekali dengan konsep Brahman di dalam Hinduism. Walaupun sekarang Hinduism even tidak percaya politik. Ya, itu yang S2 saya memang punya buku tentang Hinduism yang ditulis oleh Profesor Kristen dari Oxford University. Dia mengajar bertahun-tahun lalu pulang ke dia pernah menjadi presidennya. Itu orang Hindu langsung yang nulis itu bahwa percayaan Hinduism adalah Brahman. Ya, bukan politik. Saya lanjutkan sekarang matitas. Ya. Kalau saudara memperhatikan eksistensi saja dunia ini, saudara lihat manusia, saudara lihat apa saja, itu selalu eksis sebagai unity and diversity. Bapak Ustaz Nababan sampai tadi, satu orang, betul, itu kesatuan satu. Tapi Bapak Ustaz Nababan itu dalam diversity atau kejamaan, ada tubuh, ada jiwanya. Bukan satu putul, esa mutlak, putul. Itu sesuatu yang irasional yang tidak bisa dibayangkan, satu mutlak, satu putul. Nah, maka saya nanti minta penjelasan dari pihak Muslim tauhid itu bagaimana kejamakan sama sekali. Kalau membicarakan kejamakan sifat, kejamakan nama, kenapa Kristen tidak bisa bicara kejamakan pribadi? Kan unity and diversity itu sesuatu yang wajar. Ya, seperti itu. Jadi saudara melihat apapun di dunia ini tidak ada satu keberadaan atau eksistensi atau entitas yang lepas daripada prinsip unity and diversity. Satu, ada kejamakan. Satu, ada kejamakan. Ini ada kejamakan. Sama ada kejamakan. Nah, di dalam nalar atau pemikiran rasional kita, mengharuskan kita berpikir seperti itu. Tetapi kita harus berhati-hati. Bapak Edi Jana mengatakan Allah itu absolut, distinct dan unik. Distinct dan unik sebetulnya itu 2 istilah yang bisa diperlukan. Ya. Dan saya katakan bahwa kalau Allah yang maha besar, yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, hanya dikurung dalam 3 kategori atau 3 indikator. Allah distinct dan unik. Siapa yang membuat kriteria itu? Logik kita. Oke, logik kita sudah. Oke. Allah itu dalam sederhana logik jika Allah itu Allah itu maha besar melampaui manusia. Di dalam teologi Kristen selalu di 1 aspek. Pertama-tama dia Allah tersendiri, karena dia sulit dipahami, maka dia tidak bisa dikurung dalam kriteria termasuk kriteria absolut, distinct dan unik. Karena dia melampaui sesuatu. Tapi karena Allah di mana? Sejauh dia mau wahyukan diri. Ketika Allah mau wahyukan diri, dari situlah kita tahu bahwa dia menciptakan segala sesuatu mutlak atas segala sesuatu. Jadi dalam konteks ini, kita selalu berbicara Trinitas itu pertama-tama tidak mungkin dijelaskan secara tuntas dan akal, karena akal manusia lebih kecil dari Tuhan. Tuhan melampaui, walaupun demikian kami tetap bisa memberikan penjelasan rasional. Kita lihat, bahkan boleh kita ujian hukum logika Aristoteles bahwa Allah tetap bisa dijelaskan secara rasional sejauh Allah itu mewahyukan dirinya sendiri. Saya masih ada apa ya? Oke, baik, saya lanjut sedikit. Ya, jadi di dalam konteks ini kita selalu berbicara harus hati-hati. Ya. Ada orang seolah-olah dia bisa tuntas memahami apa. Mantap, Pendeta. Lanjut banget terus. Lanjut. Maka jika mungkin dia ada di Trinitas segala macam, rumit. Anda menyederhanakan Allah yang tidak di melampaui segala sesuatu yang jauh lebih besar itu tanpa sebuah berubah logik kita yang sangat mungkin. Maka pertama kita tidak mungkin dipahami dalam perdebatan ini. Tapi yang kedua, sejauh dia memahyukan dirinya, kita masih mengenal, kita masih tetap bisa berpikir. Katanya kamu sayangnya ke bulan. Kamu tahu apa? Seorang ahli gak akan puas by jawaban yang paling akurat. Soal usai artinya omit. Saya satu pribadi dengan 2 natur. Ya, saya satu pribadi NYM, tapi naturnya ada 2. Natur saya tubuh dan jiwa.
Ya, jadi saya beribad natur. Hanya satu, ada sebab ada keragaman. Itu logis saja, itu sah-sah saja. Kalau kita berkata Allah, satu hakikat, satu natur, pribadinya tiga. Problem logika apa di sini? Coba kita uji dari logika Aristotelian. Waktu saya sudah habis ya. Ya, sampai 45. Ya, sudah habis. 1 menit lagi. Ya, apanya yang bertentangan dengan logika itu apa? Nah, sering saya tambah lagi sedikit. Kami katakan Profesor tadi, Allah anak itu kami berkata itu ya, itu tidak berarti bahwa Allah itu berubah menjadi manusia. Imaman yang sangat konyol. Allah rasanya mungkin berubah menjadi manusia. Tetapi kami kata kemanusiaan Yesus itu diambil, adopsi, ditambahkan karena pada natur Allahnya. Sehingga ada dua natur yang berbeda yang nggak bisa dicampur aduk. Yang Allah, yang manusia. Pernah dengar berita yang maaf saja ya, sedangkan berita yang bodoh ya, mengatakan Allah berubah menjadi manusia karena dia maha bisa berubah jadi manusia. Tak mungkin, Allah tidak mungkin berubah jadi manusia. Tetapi Yesus itu dikatakan Allah karena logos yang adalah Allah ini dimaksudkan natur dia dirinya sendiri, sehingga naturnya dua. Naturnya dua bisa dibedakan dengan jelas, bisa dicampur aduk. Dalam perspektif logika yang sangat luas bertentangan dengan logika. Waktu Anda hampir habis 5 menit lagi cukup ya. Pak MBM. Selanjutnya ke pendeta yang kedua Dr. Mas Wibowo. Waktu kami persilakan. Tahap 30-29. Saya bisa ditampilkan? Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga minta maaf kepada Prof. Egi, ya, kalau memang diberikan info oleh panitia tentang waktu, jadi berarti saya salah. Saya minta maaf. Oke. Karena diskusi ini diskusi yang sifatnya logik, apalagi juga teks salah satu yang ditekankan oleh Prof. Egi adalah tentang objektif, maka ajaran iman Kristen tentang Tritunggal tentu punya landasan. Dan landasan objektif kami adalah tentu di dalam kitab suci kami. Maka karena itu saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Muri tentang dasar-dasar kitab suci kami. Dalam materi ini, bagian awal kami harus akui bahwa Alkitab itu menjadi alasan mengapa kekristenan percaya Allah itu adalah Tritunggal. Yang kedua, kekristenan memiliki pandangan bahwa doktrin Tritunggal dapat dimengerti melalui Alkitab. Yang ketiga, memang Alkitab tidak secara sistematis menguraikan Tritunggal di salah satu bagian saja, tapi di beberapa bagian dalam keseluruhan Alkitab, dalam kesatuan Alkitab itu sendiri. Ini yang menjadi objektivitas dari ajaran Tritunggal di dalam iman Kristen. Yang pertama, bahwa dasar pengajaran Tritunggal dalam Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab dibagi menjadi dua, saya akan mulai dari Perjanjian Baru. Bahwa pernyataan bahwa hanya ada satu Allah itu ada di surat Roma 3:30, ada bagian lain itu dikatakan eis ho theos, hanya satu Allah, itu esa, itu gas dalam Kristen. Yang dua, pernyataan bahwa Bapa adalah Allah juga ada dalam kitab gar ho pater ho theos, sang Bapa adalah sang Allah dan yang memeterkan Yesus sebagai juru selamat. Lalu pernyataan ketiga, pernyataan bahwa Yesus adalah Allah, dikatakan ho theosmo kai ho theosmo, Yesus adalah sah. Di Yohanes 20 ayat 8. Bahkan juga dikatakan di dalam Roma 9 ayat 5, itu dikatakan bahwa elogetos eistos aunas, adalah Yesus adalah atas segala sesuatu, dipuji selamanya. Nah, yang dikatakan bahwa dan keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus, ini dikaitkan juga bahwa Yesus adalah Allah. Itu saya ambil bagian dari kitab akhir dalam yang sering kali oleh kekristenan diri atau bagian yang dalam kitab dalam satu kitab wajah itu jelas membahas tentang Allah yaitu Bapa, Yesus Kristus itu juga adalah, dan Roh Kudus juga adalah. Dalam kaitan pribadi bukan Allah, tapi dalam kaitan satu Allah memiliki tiga pribadi. Dikatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, ego Alfa Omega. Katakan di dalam ayat yang lain Wahyu 17 juga katakan sama bahwa Yesus katakan ego emi hopros kai esatos. Aku adalah yang pertama dan akhir. Jadi apa yang dimiliki Bapa juga dimiliki Yesus. Lalu dikatakan tentang di sini mengatakan tentang ta eta pneumatoteo.
juga menunjukkan sebagai roh yang sempurna yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Dan ini nanti juga dikonfirmasi lagi di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 mengatakan aku adalah Alfa dan Omega yang menunjuk kepada Bapa. Lalu di ayat 22 ayat 13 menunjuk kepada Yesus juga mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Clear dalam kekristenan.
Oke, saya kan belum selesai. Ya, tapi Anda tidak disiplin waktu. Hah? Anda harus disiplin waktu. Itu ente bukan Tuhan, gua ngelawan lu. Ya udah jangan ngatur-ngatur lah. Mendingan kadang lu jadi enak gua. Ngapain nih pakai moderator gini nih? Ah, kau ini. Oke, waktunya jalan terus. Oke, lanjut deh. Itu baru berapa? Nanti aku catat aja dulu lah. Makanya catat. Kalau nggak cukup waktu, tulis lah, bikin tulisan. Jawab yang jujur. Ya, ntar gua kirim. Ya. Yang selanjutnya, ketergantungan pada Bapa. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Ini menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan yang maha kuasa. Yesus loh diakui di Yohanes. Kok beriman gak sama Yohanes ini? Yesus pernah lapar dan haus. Tuhan tidak memiliki kebutuhan fisik mestinya. Tetapi Yesus lapar dan haus. Matius 4 ayat 2. Juga Yohanes 19:28. Kalau saya nggak benar kau bantah, ini kitab kau nih. Saya bantah nanti. Yesus menyebut Tuhan sebagai Tuhan yang di kayu salib. Yesus berseru, Eloi, Eloi, la sabaktani, lama sabaktani. Lu kan bekas Kristen ya? Tahu. Markus 15:34. Markus 15:34. Artinya ia memiliki Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. 10. Rohul Kudus adalah pribadi yang Nggak bisa gitu, Ustaz. Ustaz, mohon maaf, Ustaz. Jadi agar teman-teman di sini juga sesuai dengan karena di Baik, silakan. Ya, terima kasih. Ustaz berapa menit? Cukup ya. Berarti sampai 16:52. Ya, silakan. Dari pihak Kristen. Ini belum tanya jawab ya, masih komentar-komentar dulu. Menyempurnakan yang kurang kita. Ini bukan belum tanya jawab. Belum. Saya udah bilang tadi urutannya itu masih menyempurnakan, masih komentar-komentar. Komentar yang tidak boleh dibantah. Ya, saya bicara tentang poin ini. Baik. Ya, masih ada koordinasi dengan tadi kan kurang tadi kan. Harusnya tadi di awal itu, Pak. Pak Pendeta, saya kan harus mengantarkan dulu apa tujuan dialog ini. Jangan kaku kita. Maka saya bilang ini saya dijelaskan apa itu akal. Sudah ada dari Cukup. Ya, waktunya cukup. Silakan langsung dimulai. Belum, beli dulu. Ya, dari pihak Muslim ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diskusi kita memang mesti ada aturan. Kesepakatan itu selesai pembicaraan lebih elegan daripada batas waktu. Nanti ya nggak ada urusan kalau ditambahin waktunya lagi. Pengundang saya kan harus Ribet terus soal waktu. bukan CEC. Jadi gini, saudaraku Buset, saudaraku MIM. Dalam perspektif logika, jangan lupa ya, kita ini perspektifnya logika. Yang pertama, saya mengkritisi tentang konsep Trinitas. Enggak, bukan bertanya, mengkritisi beda dengan bertanya. Kok nggak ngerti bahasa mengkritisi? Catat aja kritisi dari saya, nanti pertanyaan lain lagi. Dengar tuh, host. Ada 30 poin tentang mengkritisi Tritunggal atau Trinitas ini. Cepat ya. Yang pertama, mengacu kepada ajaran Trinitas ini dalam kekristenan menyatakan bahwa Tuhan adalah satu hakikat dalam 3 pribadi. Bapa, Anak dalam hal ini Yesus Christ dan Rohul Kudus. Yang disebut Tritunggal. Konsep ini seringkali dianggap sulit dipahami secara logis.
Kan tadi MIM jawab, ada yang nggak bisa diterangkan. Kenapa nggak bisa diterangkan? Ya karena nggak ada ilmunya. Jangan pakai alasan-alasan lain-lain. Kalau lu punya ilmunya, lu bisa terangkan. Jelas, tegas. Kok mendasari kepada Aristoteles? Pertanyaan saya, apa sih konsep Aristoteles itu yang kau maksud tuh? Ya apa? Tritunggal. Ya gimana pengertiannya? Kok nggak jelasin dari tadi? Apa rumusan dari si Aristoteles itu? Coba saya ini dulu. Kalau ini bukan belum tanya, ini mau konfirmasi aja. Ya, konfirmasi. Mikrofon saya. Ya, fokus aja. Anda memberikan penjelasan. Aristoteles berpendapat filosofis dia sebagai berikut apa? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Saya bicara law of non-contradiction. Itu hukum Aristotelian itu dalam logik. Ya, apa jabarkan? Jadi, hukum identitas itu artinya A adalah A. Misalnya MIM adalah MIM. MIM tidak bisa adalah Edi Sujana. Itu hukum identitas. Hukum either or, itu hukum tidak ada jalan tengah, itu adalah kalau ada dua hal yang bertentangan secara mutlak, ya, dua hal bertentangan secara mutlak, tidak mungkin kedua-duanya itu sama-sama benar, ya, tidak mungkin. Pasti entah salah satunya benar, salah satunya salah, atau kedua-duanya salah semua. Itu Aristoteles. Either or. Ketiga, hukum law of non-contradiction, ya. Jikalau tikus, ini rumusannya begini, jikalau tikus itu masuk golongan binatang, golongan hewan atau binatang, ya, maka tikus itu tidak mungkin pada saat yang sama, relasi yang sama, pengertian yang sama masuk golongan tumbuh-tumbuhan. Ini namanya law of non-contradiction dan saya sudah jelaskan tadi, itu Aristotelian. Oke. Belum lagi kalau kita bicara masalah silogisme, Anda menarik premis-premis lalu membuat kesimpulan. Itu dimensi sosial politik. Ini dimensi yang trinitasnya aja atau tertunggal. Ya itu. Jadi udah sampai situ ya? Sudah clear ya? Udah jelas ya? Sudah clear. Identity tadi kan? Ya. Tidak boleh kontradiksi. Ya. Gitu? Jelas. A ya A mesti B, B dan gitu. Ya. Jelas? Ya. Konsisten ya? Ya, konsisten dong. Oke. Sekarang pertanyaan saya, menurut Anda berpikir itu apa? Berpikir ialah? Berpikir itu ya kita melakukan aktivitas rasional atau aktivitas logis. Ketika Anda berpikir tidak logis itu aktivitas logis itu apa? Jelaskan. Aktivitas logis ialah? Sederhananya tadi sudah jelaskan tadi, hukum identitas ada hukum. Jadi kalau saya berkata, jelaskan. Kalau Anda mengerti berpikir itu, Anda bisa jelaskan. Saya jelaskan. Ya, makanya jelaskan. Kalau saya katakan ini adalah laptop, dan ini adalah sesuatu proses berpikir yang problem, yang ada masalah. Karena menyatakan laptop itu nggak perlu berpikir. Ini laptop, saya nggak mikir. Ya. Apa yang berpikir dalam menyatakan laptop? Jadi sekarang Anda mau tanya definisi siapa? Mau definisi sajalah, definisi. Berpikir ialah? Berpikir adalah beraktivitas secara rasional. Saya sudah menjelaskan. Penjelasannya apa aktivitas rasional? Ya itu tadi hukum Aristotelian tadi. Membedakan, sebentar ya. Membedakan yang beda. Jadi hukum identitas ya. Kalau ini HP, ini berarti bukan tas. Hukum identitas membedakan yang beda. Jelas? Lalu kemudian yang sama Anda harus samakan. Itu berpikir. Secara sederhana itu dalam prinsip yang paling mendasar, paling fundamental itu. Tapi kalau Anda bicara nanti dalam udah dong. Kan saya udah jujur, udah jelas. Ya. Anda tadi jujur mengatakan sering lihat video saya. Ya kan? Iya. Nah, definisi berpikir itu saya yang buat. Itu Aristotelian yang Anda buat itu Aristotelian. Dalam konteks makanya saya mau konfirmasi dengan Aristoteles. Yang Anda buat dalam itu konteks Aristotelian. memformulasi. Jadi gini. Iya dong. Gini. Oke. Saya formulasi begini. Saya tidak mengikuti berpikir Anda. Ialah, udah kita sama di sini. Ya, tapi saya karena tidak mengacu Anda. kepada Aristoteles. Kemampuan untuk membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika menyamakan yang beda, dipastikan orang itu tidak berpikir. Tadi Anda sudah jelaskan. Nah sekarang
Kalau konsisten dengan demikian, konfirmasi Trinitas, bukan bertanya ya, konfirmasi kritis. Saya bagi 3 bagian. 1, kontradiksi logis dalam Trinitas. Apa yang kontradiksi logisnya? Ada 4. 1 tapi 3. Jika Tuhan itu 1, maka tidak bisa dalam waktu yang sama menjadi 3 pribadi yang berbeda. Jadi anak kecilnya udah dijelasin tuh. Yang kedua, nanti Enur jawab dengan detail juga ya. Beda pribadi, ya, dengan berpikir ini kan beda nih. Tidak boleh yang beda disamakan dengan yang berbeda. Beda harus sama dengan yang beda. Sama menyamakan yang sama. Menyamakan yang beda atau membedakan yang sama pasti blow on gitu loh. Nah, beda pribadi tapi satu hakikat jika Bapa, Anak, dan Rohul Kudus memiliki kepribadian yang berbeda, mereka seharusnya 3 entitas yang presentasi. Jadi kalau Pak Pendeta Marwali tadi sudah berkomentar dulu, menanggapi, itu belum pada waktunya. Jadi saya yang menyusun kemarin itu adalah aturan mainnya 10 menit bagi pembicara itu adalah mempresentasikan materinya. Baru 10 menit yang kedua nanti itu adalah menanggapi, belum tanya jawab. Baru mengomentari, nanti tanya jawab pada yang ketiga. Jadi ini memang sudah kita tidak pernah jumpa Pak Pendeta, itu hanya by phone, belum tersampaikan. Ya kalau Prof tadi agak sedikit tidak tersampaikan apa yang diinginkan, kemudian habis waktu, itu memang wajar karena belum disepakati mungkin, karena kita nggak jumpa secara langsung antara pembicara dengan moderator. Baik. Ya, mohon maaf, saya pangkas. Sebelum acara ini mulai, panitia sudah ada kesepakatan yang fix ya, di mana di sesi ini sanggahan tapi bentuknya dalam bentuk tanya jawab gitu. Jadi Anda bertanya 2 pertanyaan, nanti Anda saya mau komentar dulu. Saya komentar dulu, belum bertanya. Saya mau komentar. Sebenarnya karena waktu terbatas, kalau tadi Pendeta Marwali mengatakan sudah menanggapi dulu yang belum pada waktunya, tapi nggak apa-apa. Ketika kita bicara tema ini, saya masih bicara dalam konteks Islam dulu ya, karena tadi belum tidak. Tapi nanti tolong kasih toleransi waktu, enggak apa-apa, nanti beradil aja. Tolong jangan di-cut dulu sampai tuntas, nanti dihitung aja waktunya. Kelebihan waktu berikan juga kepada pembicara yang lain, mungkin gitu nanti ya. Saya mau bicara, enggak, antum enggak usah apa dulu. Antum dengar aja baik dulu. Ya, ini kan arahnya adalah saya memberikan masing-masing kesempatan yang sama. Sesuai dengan aturan di awal lah, jangan lagi diubah-ubah. Iya, antum enggak paham yang sama saya. Biarkan dulu kami bicara. Berapa menit saya bicara, nanti catat. Nanti gitu juga kepada pembicara yang lain. Begitu maksudnya. Antum enggak usah batasi dengan yang kaku tadi, enggak usah dulu. Karena ini udah kacau dari awal ini. Saya, ini antum memberikan pernyataan 10 menit. Siapa yang kacau dari awal? Iya, saya ini komentar dulu. Okay. Saya mau komentari. Komentarnya agak lama. Dan saya mau bertanya juga terus. Ya, keterbatasan waktu Pak Ustaz. Ya, agar semua dapat. Itu kan maunya kalian. Kalau saya nggak mau boleh dong. Saya mau 5 gimana? Ya. Acara ini berdasarkan kesepakatan panitia. Iya betul. Saya nggak sepakat. Saya kesepakatan. Malah saya ada 20 pertanyaan sih. Ya, mungkin moderator tidak usah bersih tegang dalam hal ini. Antum catat saja berapa waktu bagi pembicara. Nanti saya kepada yang bicara. Itu aja. Itu aja. Pak moderator yang terhormat, kalau waktu jadi alasan, sampai kapan aja apa? Ya, samakan aja waktunya. Nanti apa? Sebab kami tidak tersampaikan itu justru biarkan kami bicara ini tugas. Nanti sesuai dengan kesepakatan Pak Ustaz. Berapa kali diserahkan kepada pembicara yang ya, ribut soal waktu aja makan harus waktu lain ini. Ya, moderator dari ini. Baik. Pak Benda. Sebentar, jangan dulu. Kasih waktu bicara dulu. Saya bicara tentang kita di dalam agama Islam.
referensi beragam itu ada dua yang disebut dengan dalil. Dalil itu ada dua. Pertama namanya dalil nakli, yaitu nas, wahyu. Yang kedua dalil akli, yaitu akal. Inilah dasar pijakan kami umat Islam di dalam beragama. Yang pertama nas dulu, dalil nakli dulu. Karena agama itu sumbernya dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan menurunkan ajaran kepada manusia, itu harus bisa diterima dengan akal manusia. Makanya referensinya dua, dalil nakli, nas, dan dalil akli itu otak akal manusia. Selanjutnya, saya ingin kasih satu analogi. Bagaimana proses agama itu sampai kepada manusia. Tuhan menciptakan manusia ini, tentu dia yang tahu tujuannya. Kita tidak tahu, yang punya rencana. Rencana Tuhan apa? Kalau dalam Al-Quran katakan, dia akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Karena cara manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau manusia itu tidak tahu. Manusia tidak tahu karena kita makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika Allah menghendaki menciptakan makhluk yang bernama manusia khususnya, tujuannya dalam rangka untuk dia menurunkan pedoman, menurunkan bagaimana tata cara menjadi dia. Itulah yang kami sebut dalil nakli. Itulah nas, itulah wahyu. Oke. Lalu bagaimana proses agama sampai ke manusia itu? Allah datang kepada manusia secara keseluruhan. Allah tidak menghendaki dirinya berjumpa dengan kita ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampai ini konsep. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mana itu yang paling suturan kami sebut dengan nabi atau rasul. Jadi wahyu itu sampai kepada nabi dan rasul. Pertanyaannya, apakah itu juga langsung jumpa dengan nabi dan rasul pakai perantara lagi? Yaitu melalui makhluk yang namanya malaikat. Jadi Tuhan mengatakan, wahai malaikat, sampaikan wahyu ini kepada hambaku, nabi ini, nabi itu. Yang wahyu ini dijadikan sebagai pedoman kepada umat manusia. Jadi begitulah proses sampainya agama kepada manusia. Saya kasih analogi. Supaya kita bisa benar. Katakan pabrik Toyota memproduksi mobil, katakan dulu Innova. Pabrik Toyota memproduksi mobil Toyota. Tentu yang tahu siapa? Ini pabrik, yang tahu adalah yang memproduksi. Maka ketika pabrik ini memproduksi mobil Toyota tadi, mobil Innova ini, langsung dia bikin manual booknya. Ya, buku aturan. Dia jelaskan ini mobil Innova adalah buatan pabrik Toyota, mesinnya sekian silinder, bahan bakarnya bensin misalnya, cara penggunaannya begini, ownernya ini. Siapa yang tahu menjelaskan ini adalah pabrik yang membuat.